Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali menyapa Anda, pendengar dan juga pemirsa dalam program Mutiara Pagi edisi hari Ahad. Hari Minggu kita ada di 13 Oktober 2024. Semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Tadi juga sudah kami informasikan di hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang mungkin sering kita dengarkan, telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Haud ya, pendengar maupun pemirsa. Saya juga ingin ingatkan Anda di awal, Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber kita, Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI, hari ini melalui telepon di 662-317 atau 665-396, juga bisa melalui 0811-3345-101, WA di nomor ini ya, pendengar maupun pemirsa. Sebelum saya sapa beliau narasumber kita, pendengar mungkin kita pernah mendengarkan bahwa di antara perkara yang wajib untuk kita imani sehubungan dengan iman kepada hari akhir adalah keberadaan Al-Haud atau telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada beliau, yang pada hari kiamat nanti orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Rasulullah sewaktu di dunia maka akan mendatangi dan meminum air telaga yang penuh kemuliaan itu. Semoga tentunya harapan kita semuanya Allah memudahkan kita untuk meraih kemuliaan tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya terkait dengan Al-Haud atau telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Semoga Mbak juga dan para pendengar tentunya. Amin. Dan biasanya kalau di akhir pekan banyak yang berolahraga ya Ustadz, apalagi mataharinya munculnya lebih duluan sepertinya akhir-akhir ini. Ya, ya. Iya, jadi saya juga sedikit menyesuaikan ini Ustadz, pengen merasakan olahraga juga di akhir pekan. Tapi sebelumnya kita timba ilmu dulu di Mutiara Pagi. Ya, Ustadz, Al-Haud Ustadz, telaga Rasulullah. Kalau mungkin yang sering kita dengar juga ada Al-Kausar ya Ustadz ya. Ini sama atau berbeda atau bagaimana ya Ustadz? Ya, berbeda. Ada Hmm, ulama yang menyebut berbeda. Jadi kalau Al-Kausar itu adalah telaga yang ada di surga. Jadi di surga. ya. Sedangkan al ini ada di luar surga, tapi Oh, itu dari surga, dari Al-Kausarnya Nabi. Jadi baik. Nabi itu pernah Hmm, dapat mimpi, eh, terkantuk sebentar kata para sahabat, lalu kemudian tertidur. Setelah bangun dari tidur, kemudian Rasulullah senyum. Kemudian, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Karena aku baru dapat ayat Inna A'tayna Al-Kausar. mhm. Jadi nanti Allah berjanji akan memberikan Al-Kausar itu di surga pada Nabi. Jadi air yang luar biasa, sedangkan Al-Hud itu di luar. Tapi alirannya dari Al-Kausar. Jadi Ah, Al-Hud itu di surga. baik. Tapi Al-Kausar itu di surga, sehingga alirannya begitu. Baik, jadi ada hubungannya, cuma berbeda situasi dan kondisinya begitu ya Ustadz ya? Ya, Baik, ya, tempatnya yang berbeda. tempatnya yang berbeda. Silahkan Ustadz dengan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum kita masuki sesi interaktif bersama dengan pendengar dan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, membuka bahasan tentang Al-Hud ini, menarik apa yang disampaikan oleh Syekh Mahir Ahmad Sufi itu, berbicara tentang Al-Hud ini. Beliau membuka bahwa sesungguhnya eh, keberadaan telaga atau Al-Hud di hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat penting atau sangat agung. Karena pada saat itu kebutuhan semua makhluk akan air itu tidak bisa dibendung lagi.
karena akibat rasa haus dan dahaga yang nyaris kemudian memutuskan rongga pangkal tenggorokan ini, lalu kemudian juga membuat bibir pecah dan membuat mulut kerongkongan terasa terbakar karena lama dalam hitungan dunia itu sekitar 500-an tahun untuk menunggu hisab di padang mahsyar itu. Jadi kaum muslimin di dunia, kata beliau, pernah merasakan haus itu pada saat puasa bulan Ramadan. Dan itu masih sebentar ya. Bagaimana kalau kemudian lama gitu ya. Jadi sungguh beban manusia terbesar pada saat itu adalah ketika di padang mahsyar itu adalah fase panjang yang rentetan peristiwanya itu adalah tidak ada air minum, rasa haus, kerongkongan yang kering, dan mulut yang kering, kata beliau. Sehingga di antara rahmat Allah pada waktu itu adalah memberikan kepada orang-orang beriman itu yang namanya air. Nah, memang semua nabi itu punya haud. Jadi semua nabi itu diberikan haud, punya telaga air untuk umatnya yang beriman, yang mengikuti nabinya nanti akan disediakan air. Nabi SAW bersabda, Inna likulli nabiyyin haudan, wa innahum yatabahuna ayyuhum aksaru waridatan. Wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan, kata Nabi. Sungguh setiap nabi itu memiliki telaga. Mereka saling membanggakan siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak didatangi. Dan sungguh aku berharap sesungguhnya telaga pula yang kemudian banyak didatangi orang. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya haud atau telaga itu semua Nabi diberikan karena memang butuh pada waktu itu ya. Dan eh, Nabi kemudian mengatakan sedangkan telagaku itu yang paling besar dan aku berharap yang paling banyak didatangi oleh umatku itu adalah aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita merujuk kepada hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu itu bahwa eh, paling tidak ada sepertujuh atau seperdelapan umatnya Nabi Muhammad yang kemudian bisa ke telaga Nabi ini. Jadi tidak semuanya ya. Satu ketika kami bersama Rasulullah SAW, kemudian kami singgah di satu tempat. Beliau lalu kemudian mengatakan, Ma'antum yajri'u min mi'ati alfin juz'im mimma yurid alayya al-hawdah. Tidaklah kalian mencapai satu dari 100.000 bagian dari orang-orang yang mendatangi haudku, mendatangi telagaku. Perawi ini bertanya kepada berapa jumlah kalian waktu itu. Lalu Zaid bin Arqam itu menjawab sekitar 700 atau 800 orang. Jadi hanya sekitar sepertujuh atau seperdelapan. Jadi ada juga yang tidak bisa datang untuk minum di telaga Rasulullah SAW. Ya, siapa mereka yang kemudian tidak bisa ke haud Nabi? Nanti saya akan sampaikan ada kitab tulisan dari Syekh Muhammad Al-Usabi itu. Misalnya kecil, tidak tebal itu. Itu bercerita tentang orang-orang yang terusir atau disuruh menjauh dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab kecil itu At-Tardu wal In'ad an Haudi Yaumil Ma'ad. Jadi berisi tentang kumpulan hadis-hadis yang menceritakan bagaimana tentang haud itu dan siapa yang kemudian terusir dari tempat itu. Jadi di antara rahmat Allah itu adalah kepada orang-orang mukmin yang akan dapat air minum itu ya. Sedangkan terhadap orang-orang kafir maka dia diharamkan untuk mendapatkan haud itu. Saya ingin sampaikan sedikit saja berdasarkan hadis-hadis Nabi kira-kira ciri-ciri haud itu atau telaga Nabi itu. Kalau riwayat dari Sauban radhiyallahu an itu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang air telaga itu beliau kemudian menjawab saddu bayadan minal laban wa ahla minal asal yaghuz fihi mizan yamuddani minal jannah ahaduhuma min dhahab wal akhar min waraq. Air telaga itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ada dua saluran
air dipasang di sana, keduanya terbentang dari surga. Salah satunya dari emas, sementara yang lainnya dari perak. Kemudian kalau berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, saya terjemahkan saja langsung, telagaku itu seluas perjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih harum dari kasturi, dan gelasnya seperti bintang di langit. Siapa yang meminumnya, man syariba minha fala yadma'u abada, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Itu hadis riwayat Bukhari. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebut luas telaga Al-Haud itu baik dari jarak maupun tempatnya. Misalnya yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman itu, inna haudi la abadu min ailah minan adn. Jadi sesungguhnya telagaku itu luasnya lebih jauh dari jarak antara Ailah dan Ad. Kalau riwayatnya dari Jabir bin Ailah itu juga menyebutkan luasnya seperti Ailah ke Mekah gitu. Kemudian riwayat dari Abdullah bin Umar itu berbicara tentang waktu. Jadi luasnya itu seperti perjalanan antara Kufah sampai Hajar Aswad. Nah, ketika kemudian memahami hadis-hadis ini, tampaklah bahwa ciri-ciri haud atau telaga Nabi itu antara lain lebih putih dari susu, kemudian lebih manis dari madu, dan lebih harum dari kasturi. Ada dua saluran di situ yang berasal dari surga, yang terbentang dari surga. Jadi haud itu berarti di luar surga, tapi itu alirannya dari surga. Ada dua saluran, ada yang dari emas, saluran satunya, dan satunya dari perak. Dan gelasnya banyak di situ seperti bintang-bintang di langit kalau kita lihat. Dan yang meminumnya eh, falayad ma'u abada, dia tidak akan pernah kemudian merasakan kehausan setelah dia minum air itu. Nah, ada riwayat yang menarik saat Nabi SAW menjelaskan tentang al-haud itu, diantaranya ketika ada orang yang bertanya tentang bagaimana kemudian bisa Nabi SAW melihat orang-orang yang mau ke haud itu. Qalu ya Rasulullah, ta'rifuna yawma ini? Qala na'am. Lakum mimma laysat li ahadin minal umam turiduna alayya gurram muhajjalina min asari wudu. Jadi ketika sahabat bertanya, apakah engkau bisa mengenali kami saat itu ya Rasulullah? Dari sekian banyaknya manusia itu, kira-kira kenal enggak dengan umatmu? Maka lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa ya, karena kalian itu memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat-umat lain. Apa tandanya itu adalah gurram muhajjalina min asari wudu, memburatkan cahaya karena sisa wudhu. Jadi berdasarkan riwayat Muslim ini, orang-orang yang kemudian akan mendatangi haud Nabi itu adalah orang yang terbiasa berwudhu, dan otomatis artinya dia juga menjaga salatnya. Itu yang pertama. Jadi ketika Ibnu Jauzi itu pernah bercerita, dia bertemu dengan seorang nenek yang sebelum azan zuhur dia sudah wudhu. Gitu. Lalu kemudian ditanya, Nek, eh, belum waktunya, masih masih kurang berapa menit gitu. Lalu kemudian nenek itu mengatakan, aku lebih suka sebelum dipanggil Allah sudah siap. Gitu. Itu luar biasa. Sehingga kemudian sampai kemudian Ibnu Jauzi itu menyatakan, saat itu aku mengatakan fa'alim tu anni abdun su. Aku masih belum apa namanya, masih termasuk hamba yang jelek karena kalah sama nenek ini. Jadi nenek ini sudah siap sebelum dipanggil oleh Allah. Itu lebih aku sukai katanya. Nah, orang-orang yang akan datang ke haud Nabi itu orang-orang yang terbiasa menjaga wudhu, lalu juga artinya dia juga menjaga sholatnya. Di riwayat yang lain misalnya disebutkan juga bahwa orang-orang yang dihargai itu adalah orang-orang yang Yaman, ya. Orang Yaman itu dalam arti perilaku mereka adalah orang yang termasuk menyambut persaudaraan Muslim. Jadi kaum Ansor itu adalah orang-orang Yaman, sehingga Rasulullah memberikan kemuliaan bahwa mereka orang-orang yang kemudian akan dihargai. Kalau kita melihat dari sini, maka ciri orang yang dekat dengan haud itu adalah orang yang suka wudhu tadi, kemudian sholat, lalu kemudian menghargai
persaudaraan sesama muslim. Jadi dia begitu sangat punya empati, simpatik kepada sesama mukmin, sesama muslim, itu akan mudah untuk bisa dekat dengan al-haud itu. Lalu kemudian juga ada riwayat dari Sauban radhiyallahu an tentang orang yang pertama mendatangi telaga setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalun nas urudan alaihi fuqara'ul muhajirin su'su ru'usa adun susyaba alladzi la yaqifuna muta'annimat wa la tuftahu lahum as-sudan. Jadi yang pertama kali mendatangi telaga itu adalah kaum fakir muhajirin, orang-orang yang hijrah itu, yang orang-orang miskin itu, rambutnya lusuh, kemudian pakaiannya kotor, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita kaya, dan pintu-pintu tertutup tidak dibukakan untuk mereka seandainya kemudian melamar untuk orang kaya. Artinya memang orang-orang yang memang dalam hidupnya itu zuhud, bukan berarti mengajak kepada kemiskinan, tapi dia begitu sangat sederhana dalam hidup dan menjadikan dunia itu hanyalah bagian sesuatu yang betul-betul hanya dihampiri saja karena orientasinya adalah orientasi akhirat. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini paling tidak ahli wudhu, orang yang menjaga sholat, kemudian orang yang membuka rasa empati persaudaraan yang kuat dengan sesama mukmin muslim, lalu dia hidupnya zuhud, itu adalah orang-orang yang dekat dengan mendapatkan haud Nabi itu. Lalu terakhir sedikit, siapa orang-orang yang kemudian terusir dari telaga Nabi itu, yang katanya Syekh Al-Usabi dalam risalah kecilnya At-Tardu wal Ib'ad an Haudi Yaumil Ma'ad, itu setidaknya beliau bagi dua. Yang pertama itu adalah kelompok orang-orang yang melakukan perbuatan yang berbeda dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 27 hadis. Jadi kelompok pertama yang akan terusir atau jauh dari hudnya Nabi adalah kelompok orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan yang berbeda dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 27 hadis yang beliau tulis di risalah itu. Lalu yang kedua adalah kelompok orang-orang yang berinteraksi dengan penguasa zalim dan dusta. Ada 7 hadis di situ. Jadi kalau kelompok pertama itu, misalnya saya sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya mendahului kalian di telaga, kata Nabi. Maka sungguh beberapa orang di antara kalian diangkat, ditampakkan oleh Allah, sehingga aku melihat mereka. Sehingga ketika aku mencoba mendapatkannya, mereka disingkirkan dariku. Lalu aku berkata, ya Rob, mereka adalah sahabat-sahabatku. Kemudian dia berkata, sesungguhnya engkau tidak tahu Muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi ada kalimat la tadri ma ada su ba'daka. Jadi karena apa yang diperbuat oleh dirinya yang menyimpang dari ajaran Nabi. Dan yang dimaksud la tadri kau tidak tahu itu artinya yang dimaksud kata ulama ada 3 itu. Pertama adalah orang yang terusir adalah orang-orang yang kaum munafikin dan orang-orang murtad. Jadi umatnya Nabi Muhammad tapi dia murtad atau kemudian dia orang-orang munafik. Ada juga yang mengartikan mereka yang hidup di zaman Nabi, tapi kemudian ketika Nabi sudah meninggal mereka murtad. Ini yang paling rajih dijadikan sebagai sebuah bentuk bahwa yang akan terusir dari haud Nabi itu, walaupun tidak kelihatan, itu adalah orang-orang yang murtad setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Dan ada juga yang mengartikan bahwa la tadri, tidak tahunya Nabi itu adalah umatnya yang melakukan dosa besar dan maksiat. Ya. Dia juga melakukan ahli bid'ah, belum sampai tapi keluar dari Islam. Walaupun pendapat ini dibantah karena memang berkaitan dengan syafaat, syafaat Nabi itu kan juga diberikan pada orang-orang yang melakukan dosa besar, tapi dia masih punya ketauhidan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang termasuk diantaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi, kelompok yang kemudian akan terusir dari telaga Nabi itu, misalnya dicontohkan riwayat Anas bin Malik, sinfan min ummati la yaridani alal haud wa la yadkhulal jannah al qadariyah wal murji'ah. Kata Nabi, 2 golongan umatku yang tidak akan mendatangi telaga dan tidak masuk surga, yaitu qadariyah dan murji'ah. Jadi qadariyah itu adalah satu paham bahwa manusia ini punya kekuatan yang tinggi. Jadi tidak ada campur tangan Tuhan. Itu adalah orang-orang qadariyah.
Nah, inilah yang kemudian nanti akan masuk, tidak akan masuk haud Nabi dan tidak akan masuk surga. Lalu kemudian juga Murji'ah disebutkan di situ adalah orang yang kemudian mengatakan bahwa iman itu cukup di hati saja, tidak pakai amal. Jadi walaupun dia maksiat atau apa, tapi dia iman, itu sudah termasuk orang-orang yang nanti itu pemahaman Murji'ah, dan itu yang dianggap tidak akan ke haud Nabi. Dan yang terakhir itu adalah golongan orang-orang yang ada kaitannya dengan interaksi dengan penguasa yang zalim, penguasa yang tidak baik. Jadi bagaimana sikap kita kepada penguasa ini juga akan punya pengaruh. Itu didasarkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, qala sayakunu ba'di umara yakdibuna wa yadlimun. Faman sadda faman saddaqahum bikatabihim wa man aanahum ala dalil. Walaysa minni walastu minhu wala yaridu alayya al-hul. Jadi disebutkan secara khusus di situ, wa man lam yusaddiqhum wa lam yu'inhum ala zalimihim fa huwa minni wa ana minhu wa yaridu alayya al-hul. Rasulullah bersabda, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa yang berdusta dan zalim. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu mereka dalam kezalimannya, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Dan dia tidak akan datang ke hautku, tidak akan datang ke telagaku. Siapa yang tidak membenarkan, tidak membantu kezaliman mereka, maka dia golonganku dan aku golongannya, serta dia akan datang ke telagaku. Jadi ini hadis yang kemudian dikelompokkan, yang 7 hadis ini berkaitan dengan interaksi kita dengan penguasa. Jadi kalau kemudian kita menjadi penjilat misalnya, kalau misalnya dalam hal tertentu, walaupun kita tidak boleh memberikan suatu justifikasi penilaian pada satu kekuasaan tertentu atau kepemimpinan tertentu, tetapi memang interaksi dengan penguasa kalau itu sudah jelas misalnya ada kezaliman atau hal yang tidak baik, tapi kita masih membantu atau bahkan membenarkan kebohongan itu, maka dia tidak akan merasakan hautnya Nabi. Tapi kalau kemudian dia tetap kemudian kekeh bertahan dalam kebaikan dan tidak membantu kezalimannya, maka dia termasuk orang-orang yang nanti dekat dengan kezaliman Nabi. Dan karena apa? Karena yang akan mendekati haud Nabi, terusir dari haud Nabi itu diantaranya adalah kelompok orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi, dan yang kedua adalah perilaku interaksi dia dengan penguasa yang tidak baik, di mana dia kemudian justru membantu dan membenarkan apa yang dilakukan. Sehingga kita mudah-mudahan terjauhkan dari itu. Amin. Itu barangkali sebagai sebuah pengantar buat kita semuanya tentang betapa pentingnya kita bisa datang ke haud Nabi, dan salah satu tempat yang akan dapat syafaat Nabi itu adalah ketika Nabi berada di haud itu. Tetapi dari hadis-hadis tadi sudah disebutkan bahwa tidak semuanya bisa datang dengan mudah ke haudnya Nabi, karena ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang hanya terusir, hanya Baik. beberapa saja. Iya. Ya baik, terima kasih Ustadz atas mukadimahnya yang tadi menjelaskan banyak hal termasuk pertanyaan dari pendengar. Nampaknya beberapa sudah terjawab juga Ustadz. Ini ada yang menanyakan bagaimana dengan orang dengan dosa besar, apakah kemudian tidak bisa meminum air telaga ini. Kemudian juga ada pertanyaan apakah ini termasuk pertanda masuk surga Ustadz kalau misalnya seorang muslim nanti di hari penantian timbangan itu tadi ya Ustadz ya, hisap ya. Ini yang bisa minum air telaganya apakah pertanda dia masuk surga? Tapi sebelum dijawab, kita sapa penelpon dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan... Ini dari Ustadz Muhtar Bais. Oh, di Lenteng ya? Iya lah, ada ini. Iya, silakan. Ustadz. Sama Mbak, nggak on RRI ini. Iya, lama tidak bersua ini. Nah, sama Semoga nggak sehat. on itu. Silakan dengan Ustadz Hudzaifah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam hormat dan salim buat Ustaz dan para penyuluh agama yang biasanya di RRI juga. Ini Ustaz yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini terkait adanya haud atau telaga Rasulullah. Apakah ada umat nabi-nabi yang lain yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad meminum
air telaga Rasulullah Nabi Muhammad itu. Artinya saya mau minta Rasulullah, saya mau minta loh. Kenapa kau tidak minta ke Nabi kamu? Di sana sudah sedikit misalnya agak ada itu. Ustaz. Mhm. Yang kedua, apakah ada bagaimana dengan para ulama yang senantiasa mendustai hukumnya, artinya tidak konsisten dengan hukum yang dia punya, sehingga mudah dipermainkan oleh raja-raja yang zalim itu. Apakah juga tidak termasuk yang dijauhkan dari telaga tersebut? Mohon pencerahan. Udah, Pak. Ya. Iya, terima kasih. Sehat-sehat Pak Muhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan tadi Ustadz ya. Yang kedua nampaknya juga itu Ustadz ya, termasuk orang yang berafiliasi dengan penguasa yang zalim mungkin termasuk di kategori itu atau bagaimana Ustadz? Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Muhtar, mungkin kita ke pertanyaan WA dulu tadi Ustadz yang sempat saya sampaikan. Orang dengan dosa besar, mungkin bisa ditegaskan lagi Ustadz. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya sedikit terkait dengan hal itu. Apakah orang dengan dosa besar memang sudah dipastikan tidak bisa meminum air telaga ini? Kemudian juga beliau bertanya, apakah orang yang meminum telaga ini pertanda dia diselamatkan dan bisa masuk surga tanpa hisab begitu Ustadz ya? Silahkan. Ya, yang dosa besar itu salah satu yang nanti juga akan diberikan syafaat kepada Nabi dengan catatan orang ini kemudian dia masih punya ketauhidan yang tinggi. Mhm. Dia pernah melakukan dosa besar, lalu kemudian dia bertobat, hanya kemudian mungkin dia tidak mendapatkan hak ya waktu di dunia. Dia bertobat sungguh-sungguh, dia pernah melakukan dosa besar dan dia punya ketauhidan. Jadi syafaat Nabi itu akan diberikan juga salah satunya kepada orang-orang yang berdosa besar ini, ya Hmm. selama catatannya dia bertobat dan lalu kemudian dia bersungguh-sungguh dalam pertobatannya itu. Dan Ya. syafaat itu bisa didapat juga waktu di haud Nabi atau di Hmm. posisi haud Nabi. Hmm. Lalu apakah kemudian siapa yang terpilih untuk mendapatkan itu? Wallahu a'lam. Jadi semua kita berharap untuk mendapatkan syafaat itu. Nah, termasuk orang yang tadi berdosa itu, Mhm. selama itu Allah ridho kepada orang itu, pada saat catatan-catatannya, maka pintu taubat dan makom taubat itu kan sampai akhir juga. Mhm. Dengan catatan bertaubat, tidak kemudian membiarkan dosa dan maksiatnya itu, dan dia mengentengkan itu. Hmm. Apalagi kemudian tidak punya tauhid. Kemudian yang kedua bahwa Ya. ciri orang yang kemudian dapat haud itu apakah pertanda? Ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa tidak semua umatnya Nabi Muhammad secara otomatis bisa kemudian minum itu. Mhm. Nah, kalau sudah minum itu dengan ciri la yatma'u ahad abada itu. Mayyasribu la yatma'u abada. Jadi ketika sudah meminumnya maka bisa dipastikan dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Hmm. Maka itu juga sebuah pertanda bahwa orang yang tidak akan haus selama-lamanya itu sudah pasti masuk surga. Di surga. Dan memang pertanyaannya, apakah haud itu setelah sirot atau sebelumnya? Memang ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan haud itu setelah melewati jembatan. Ya. Karena ada yang menyebutkan bahwa eh, kalau kamu tidak menemukan aku di sirat, maka temui aku nanti di haud, kata Nabi. Hmm. Itu artinya sesudah sirat. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa sebelum sirat, karena memang sangat butuh pada waktu itu, karena sudah lama di padang Mesir, Hmm. jadi ada hisab, ada penimbangan amal, lalu sebelum ke sirat itu ke haud dulu, ke Ya. telaga Nabi. Tapi itu pun tidak semuanya. Maka kalau pertanda bahwa dia akan masuk surga, ya, Hmm. karena tidak semuanya kemudian bisa di haud itu. Ya, baik. Lalu kemudian pertanyaannya Pak Ustaz Muhtar tadi itu, Ya. bahwa memang yang disebutkan para nabi itu sudah punya telaga masing-masing dan memang sudah cukup untuk umatnya masing-masing. Jadi tidak mungkin pindah sana sini seperti dianapkan Hmm. di dunia. Ya. Karena sudah cukup dan memang tidak semuanya. Kemudian umat yang mengikuti nabi itulah yang kemudian akan dapat haud itu. Dan nabi kan Hmm. berharap bahwa nanti yang paling banyak adalah umatnya ke haudnya karena memang tidak semuanya langsung tiba-tiba dapat minum itu. Baik. Dan lalu kemudian yang terakhir tadi ya, Ya. Muhtar tadi bertanya tentang
ulama yang mendustai hukum yang ia punya Oh sehingga mudah ya, dipermainkan penguasa begitu. iya. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi itu secara tekstual memang dimanapun kita berada dan di masa kita berada itu, maka kita juga harus berhati-hati untuk melakukan interaksi ya, selama itu adalah sebuah kebenaran, kebaikan, maka tentu kita mendukung kepemimpinan itu. Tapi kalau di situ ada kedustaan, kezaliman, maka tentu paling tidak kita tidak ikut membenarkan dan tidak ikut membantu kezaliman itu agar kita terhindar dari terusir dari haud Nabi. Ya, Jadi apapun bentuknya dan modelnya. baik. Seperti itu ya, Pak Ustadz Muhtar tadi yang menanyakan. Ustadz, saya ke pertanyaan yang lain dan sambil juga saya ingatkan pendengar Anda bisa menelpon seperti Pak Ustadz Muhtar tadi di 0811 3345 101 atau bisa juga di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Saya sapa Anda Bu Fitri Ustadz pagi ini yang menyapa. Terima kasih untuk apresiasinya di program Mutiara Pagi yang kata beliau senantiasa menghadirkan topik-topik yang menarik dan dibutuhkan begitu. Dan beliau menanyakan Ustadz, kalau telaga Rasulullah itu ada sebelum hisab Ustadz, lalu bagaimana hubungannya dengan proses hisabnya itu sendiri? Apakah orang yang meminum kemudian diringankan hisabnya juga atau bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, di eskatologi, kajian eskatologi itu berbicara tentang paling tidak gambaran hadis-hadis Nabi. Ada ulama yang kemudian mengurutkan itu, walaupun Allah alam ya, urut-urutannya itu kan eh, perjalanan eskatologi akhir manusia itu kan mati ya. Jadi kematian alam barzah itu awal. Jadi kematian itu merupakan awal menuju alam akhirat. Nah, jadi kalau orang komunis kan sebaliknya. Jadi mati itu adalah akhir. Makanya orang-orang yang tidak punya iman, punya masalah, punya problem, bunuh diri Bunuh aja diri. selesai. Hmm. Dia menganggap bahwa kematian itu akhir. Tapi justru orang-orang yang beriman bahwa kematian itu merupakan awal. Nah, baru setelah itu nanti ada yang namanya kebangkitan. Jadi ada tiupan sangkakala pertama yang menandakan musnahnya seluruh alam semesta, tiupan sangkakala kedua yang kemudian membangkitkan seluruh manusia itu, Mm-mm. seluruh makhluk dan manusia. Lalu kemudian berikutnya di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itulah kemudian kita menunggu hisab. Mm. Jadi belum ada haud di situ, Mm. belum ada bicara tentang air atau telaga Nabi itu. Ya, Masih hisab. ya. Setelah hisab lalu kemudian ada mizan, penimbangan amal. Nah, penimbangan amal setelah mizan inilah kemudian apakah haud itu berada sebelum sirat atau sesudah sirat. Ini Hmm. ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum ke sirat, sebelum melewati jembatan di atas punggung neraka itu, Ya. ada yang sesudah sirat. Jadi haud itu memang tadi itu, jadi tidak pada saat penghisapan, tidak saat penimbangan, itu masih sebelumnya. Jadi haud itu antara antara sebelum apa Hmm. sirat atau sesudah sirat. Baik. Jadi tidak ada bicara tentang air di hisab itu. Ya, panjang ya Ustadz perjalanan kita nanti. Ya masih masih Hmm. panjang. Makanya kan gambarannya terlalu sedikit ketika Nabi mencelupkan tangannya jarinya ke lautan. Hmm. Bisa Hmm. dibayangkan lautan itu bukan hanya Sedalam kali apa? hangat ya. Ke kali hangat saja misalnya. Ke kali Ya, hangat saja mencelupkan air dan air yang ya, membekas di sini dunia. Sedangkan air laut itu sak kali hangat saja. Apalagi sedunia, selautan punya ya. selautan semua. Ah, Jadi jadi terlalu kecil sehingga benar. kemudian umat terdahulu itu kan ada ceritanya di Nabi Nuh itu Hmm. ada ibu yang menangisi kepergian anak. Setelah ditanya umur berapa 300 tahun. Jadi 300 tahun itu mudah. Maka untuk menghibur itu Nabi Nuh mengatakan nanti ada umat yang cuma umurnya 60-70. Dan itu maksudnya salah satunya adalah Kita. umatnya Nabi Nabi Muhammad kita Muhammad. itu. Nah, orang itu lalu kemudian mengatakan apakah orang yang punya umur 67 masih sempat kemudian memikirkan dunia? Banyak katanya. Apakah sempat melakukan maksiat? Banyak. Apakah sempat kemudian menggibahi ngerasa banyak. Dan itulah yang membuat heran orang itu dengan usia 60, 70 Tapi seperti itu. masih sempat untuk memikirkan dunia begitu ya Ustadz. Iya. Jadi saking hitungan umur saja kecil, apalagi perhitungan. Maka dalam Al-Quran itu kan disebutkan perhitungan nanti di akhirat itu
Mhm. Satu hari sama seperti 1000 tahun perhitungan kita. Mhm. Padahal kita hidup 1000 tahun itu belum pernah kita rasakan. Paling tidak kita banter 120, 100 itu sudah banternya Mhm. Mhm. manusia modern ini kalau hidup dalam keadaan sehat dan mati dalam keadaan tua. Itu Baik. paling lama 120. Tapi rata-rata belum. Mhm. Dan usia produktifnya di sepanjang itu cuma sebentar juga ya Ustadz ya. Biasanya Jadi memang betul. betul kalau dibandingkan dengan akhirat cuma mampir. Iya, benar-benar. Tapi kita merasakan sudah panjang gitu kan, dengan 60 kita bisa istirahat, kita punya program macam-macam. Iya, Padahal itu hitungannya sangat sangat sebentar. sebentar. Baik, semoga kita bisa merefleksikan dan tadi ya Ustadz, semoga bisa menjadi bagian 1/7 atau 1/8 Ustadz tadi ya, yang bisa Seperti merasakan hautnya. tahu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Ustadz terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi Ustadz ya untuk bahasan-bahasan yang semakin membuat kita kuat keimanannya. Insya Allah amin. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Mutiara Pagi Pro 1.